Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Eh, Hari ini udah sore ya. Pukul berapa ini? 16.35. Nah, 16.35. eh Kali ini saya mau apa ya? Suami saya yang ganteng ya. Gitu. Dia lagi main, papa. Nah, ini saya mau membacakan satu surat yang maksudnya yang menonton. Saya ingin ada edukasi ya, secara kayak ada acara yang bermanfaat gitu buat teman-teman ya. Saya mau bacain satu ayat yang mungkin bisa remind untuk diri sendiri, untuk mungkin teman-teman. Saya suka banget ayat ini, tapi tidak menyindir siapa-siapa ya. Saya tidak menyindir siapa, masya Allah siapa saya ya. Saya suka ayat ini dan ini mudah-mudahan menjadi patokan saya untuk selalu tetap menjadi manusia baik ya teman-teman. Baik dalam arti yang benar-benar kita tidak memandang siapapun dari apapun gitu ya teman-teman. Jadi ini saya bacain buat teman-teman. Enggak niat pamer. Nih Siro bisa ngaji, enggak. Saya masih belajar terus ya, lagi belajar untuk selalu dekat sama Allah ya. Ini saya bacain, ini surat dari salah satu surat Al-Baqarah ya, ayat 34. Saya bacain ya teman-teman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu ila adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Insyaallah. Sadaqallahul azim. Saya artinya teman-teman. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Nauzubillahi min dzalik ya teman-teman. Jadi iblis ini memang selalu ada dimanapun ya. Mungkin ibarat kata manusia yang bukan manusia ya, dia menyombongkan diri karena dia merasa lebih pintar dari kita manusia ya. Jadi kalau kita ngerasa diri kita lebih banyak harta ya kan, lebih ngerasa pintar, lebih ngerasa paling alim, paling segalanya, itu udah luar biasa. Itu ciri-ciri sudah ngerasa udah golongan iblis ya, ngerasa sombong. Jadi hati-hati nih untuk saya pribadi ya, saya masih jauh lah gitu dari kata-kata wanita solehah, masih belajar ke sana. Tapi saya banyak banget menemukan orang-orang yang menurut saya secara casing oke lah ya, sudah luar biasa gitu. Saya juga ingin bercerita kayak teman-teman lihat ya, scroll konten saya, kadang saya berhijab, kadang enggak ya teman-teman. Kadang berhijab gitu loh. Nah itu saya nggak munafik teman-teman. Itu fluktuasi iman gitu. Kadang iman saya tuh lagi di atas, kadang di bawah teman-teman. Jadi ya manusia tuh memang gitu, imannya tuh naik turun gitu. Dan saya bukan golongan yang ketika saya ngerasa jauh gitu ya. Saya mikir, ini pengalaman pribadi ya teman-teman. Ketika saya dulu menikah dengan suami saya, yang sekarang ya, bukan yang dulu. Yang dulu sudah nggak ada teman-teman. Jadi kenapa saya menikah? Karena saya ngerasa sudah dia bisa mendekati anak saya gitu. Saya menikahi suami saya
yang mungkin heboh ya. Nih banyak banget ibu-ibu mungkin ada juga yang gibahin gitu ya. Saya nggak pernah keluar rumah tapi nyampe gitu ke kuping saya. Suami saya yang bertato ya kan, yang katanya dibilangnya mantan apa narapidana, masya Allah ya. Itu entah dari mana itu sumbernya berasal, tapi suami saya bukan orang yang sembarangan ya teman-teman. Kenapa saya memilih suami saya? Berarti teman-teman bisa berpikir, saya tidak menilai orang itu dari dia bertato, dari dia mukanya serem ya guys, tapi saya lihat dia orang yang cerdas, orang yang membuka diri, orang yang benar-benar mengajari saya nih teman-teman. Insya Allah ya, dari yang saya nggak bisa, saya nggak terlalu suka apa gaptek lah ya, teman-teman suka lihat. Saya kalau ngetik aja nyari huruf aja lama teman-teman ya, lucu. Kalau teman-teman lihat FB saya, ada FB saya, Desi Rukmiasari Karis. Oh ya, ada FB saya Desi Rukmiasari Karis. Mohon maaf ya, ada embel karisnya, maaf. Itu pemberian dari suami saya, dia yang memang bangga gitu untuk, dan saya nggak ada niat apa-apa ya. Jadi mohon maaf, itu pemberian dari suami saya ketika saya menikah dengan dia memberikan belakangnya Karis ya teman-teman. Jadi saya sebenarnya berat sih buat saya bawa nama itu ya, karena saya juga belum terlalu gimana-gimana, tapi saya ngerasa apa ya, terlalu banyak apa ya, orang itu berpendapat atau merasa paling tahu tentang suami saya, tentang anak-anak saya, tentang keluarga saya. Jadi saya mau cerita nih teman-teman, kemarin sesi suami udah ya, sekarang sesi sang istri. Saya mau cerita suami saya itu siapa ya. Suami saya itu ya Noris Karis ya, dia orang sederhana, orang yang low profile. Teman-teman, saya baru nikah, itu saya kaget teman-teman, dia lebih kenal security ya, tukang-tukang sayuran, tukang tahu, semua disapa sama beliau ya. Jadi orangnya ramah banget suami saya itu. Orangnya lebih kayak apa ya, penyayang, yang notaben tatoan itu kan angernya besar ya. Terus orangnya pasti serem ya, yang enggak, itu kebalikan. Makanya saya menyayangi beliau gitu. Bukan karena dia berharta, dia siapa gitu ya. Dan kita juga nggak pantas ya untuk kayak mencari tahu kelemahan orang. Setiap orang ada kelemahannya teman-teman ya. Jadi saya pun ada kelemahannya banyak banget. Mungkin saya lebih kegalauan antara di dalam diri ya. Pasti teman-teman juga ngerasain kayak saya, apalagi seorang perempuan gitu teman-teman ya. Jadi masya Allah, suami saya itu bukan seorang mantan narapidana ya. Dia bergelar apa ya? Gelarnya biasa aja sih ya. Sekolahnya juga biasa aja. Maksudnya dia orang baik. Suami saya benar-benar menjaga kami bertiga, perempuan-perempuan ini nih ya. Ada kakak saya, ada Nastin. Dia menjaga kami bertiga, itu sangat memanjakan kami bertiga teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang berusaha apa ya, menghina gitu, karena kan tugas istri adalah taat pada suami ya teman-teman. Ketika suami kita diserang ya, tugas istri membela kehormatan suami, apapun, bagaimanapun, atau siapapun yang berkata seperti itu ya akan saya hadapin teman-teman. Jadi insya Allah kami berjuang sama-sama. Jadi Nia Siro ini berdiri bukan cuman karena saya, mungkin pelopornya saya, tapi di belakang saya itu ya suami saya tercinta Noris Karis, dia dan anak-anak saya ya. Dibilang ada keluarganya enggak? Masya Allah ada, mereka support, mungkin support doa ya teman-teman, support doa, dan mungkin juga mereka punya kesibukan masing-masing teman-teman ya. Mungkin bila Allah mengizinkan bisa menyatukan kita semua lagi, dan teman-teman bisa tahu keluarga saya siapa aja. Insya Allah. Jadi saya lagi belajar nih teman-teman untuk tidak apa ya, memiliki sifat sombong ya.
kalau kita di atas, waktu saya dulu baru nikah nih sama suami saya, teman-teman, lumayan ya pekerjaan suami saya, lumayan lah, lumayan lah high gitu ya, orang yang lumayan pintar, posisi paling teratas saat itu, dan semua orang kayaknya memuji saya, menemani saya, menyempatkan waktu ya, namanya ada gula ada semut ya teman-teman. Ketika suami saya jatuh ya, sudah tidak bekerja karena kantornya harus tutup ya. Jadi suami saya di situ, saya diuji kesetiaannya sebagai istri, teman-teman. Saya berpikir bagaimana bisa berusaha tetap anak-anak saya makan. Jadi dibilang saya orang kaya, enggak teman-teman, saya mau masih ngontrak sampai sekarang ya. Buat yang pengen cari tahu tentang saya, nonton aja acara saya masih ngontrak teman-teman ya. Masih berjuang, masih terus konten gitu, apa aja saya edukasikan buat teman-teman. Memang skill saya lebih ke skincare makeup ya teman-teman. Saya bikin ini biar teman-teman lebih dekat dengan keluarga saya, dengan siapa Nia Siro. Saya asli Sumatera, kedua orang tua saya orang Padang ya teman-teman. Almarhum sudah meninggal, almarhum papa tercinta, dia sudah meninggal, sudah lama. Suami saya orang Lampung Banten ya Pak. Iya. Lampung Banten tuh identik yang dia nggak terlalu percaya yang seperti itu ya teman-teman. Dia Lampung dari mertua saya, ibu ya, dia orang Lampung. Dan kita berdua sama-sama daerahnya Sumatera ya teman-teman. Jadi orang Sumatera itu memang ibarat kata keras ya, keras. Orang Sumatera itu keras. Jadi tapi tidak keras dalam arti sombong ya, enggak. Kadang kita berdua saling ngingetin teman-teman, kalau saya lagi kayak sombong ngerasa paling pintar, saya suka diingetin suami, mah gitu, hati-hati ya. Saya juga seperti itu. Kalau suami saya lagi adigung ya, bahasa Sunda. Kenapa saya sering ngomong Sunda di konten tuh teman-teman? Itu karena saya lahir besar di Bogor, tepatnya di Leuwiliang. Hai orang-orang Leuwiliang. Ini ya kenal ya, orang Babakan, kampung sawah. Nah, tapi rumah saya dijual teman-teman di Leuwiliang, rumah saya kecil gitu di Leuwiliang. Jadi saya biasa ngomong Leuwiliang, orang Padang yang bisa ngomong Sunda ya, Nia Siro ya. Lumayan lah ya. Nah, jadi saya orang-orang sombong. Nah, saya bener teman-teman, kalau saya misalnya gimana saya suka sedih gitu ya. Ketika kita di bawah tuh orang hujatnya enak banget ya, ngata-ngatain. Gini gitu, dicari kelemahan keluarga saya. Kenapa sih kita nggak berpikir kenapa nggak dibalik gitu, cara berpikirnya. Dia seperti itu kenapa? Dia melakukan itu kenapa? Dan dia kenapa gitu. Selalu sebelum kita mengucapkannya atau menghujat seseorang, ya alhamdulillah kalau misalnya teman-teman udah dikasih harta yang luar biasa, mungkin banyak ya, bisa digunakan untuk bersedekah, bisa membantu orang-orang yang di bawah kita ya kan, bukan justru menjatuhkan gitu. Jadi saya luar biasa, kenapa saya milih konten ya teman-teman, alhamdulillah. Karena saya tidak mau meninggalkan anak saya. Ketika saya dulu belum menikah sama suami saya kan single parent lama ya teman-teman, luar biasa. 7 tahun saya single parent, besarin Zia tuh sendirian. Saya kerja, nggak kerasa di Jakarta Bogor ya, bawa motor sendiri, bayangin perempuan ya, kerja. Gimana cari yang halal teman-teman, kerja biar anak saya juga tumbuh jadi anak yang soleha. Siapa yang nggak mau jadi anak soleha ya? Setiap ibu mendambakan seperti itu. Jadi apapun sombong ini memang sifat yang selalu menghantui orang-orang yang notabene orang kaya ya. Hati-hati untuk orang kaya yang mungkin ngerasa lebih gitu dan bisa menghujat yang di bawahnya. Hati-hati, Allah itu dekat, Allah itu ada, bumi itu berputar. Jadi
Jangan pernah menyakiti sama-sama saudara muslim ya, ibarat kata kayak gitu. Jadi ya teman-teman, saya tuh suka sedih kalau misalnya ada dengar gitu ya, saya udah baik gitu ya, terus dijelek-jelekin, padahal saya belum kenal atau apa, saya suka sedih teman-teman. Apalagi kalau udah menyakiti suami saya, udahlah, udah. Kita sebagai muslim yang baik, kita berhusnuzon, nah berbaik sangka ya, jangan bersuuzon, jadi berbaik sangka gitu. Jadi teman-teman yang sudah subscribe, pokoknya terima kasih banyak. Kali ini nanti ya, Nia Siro bawain ASMR, masih baru sehat saya. Pokoknya intinya buat teman-teman yang seperjuangan seperti saya, YouTuber pemula ya. Semangat terus sampai lolos monet. Insya Allah nanti akan ada hadiah yang manis dari Allah ya, untuk kaumnya yang memang benar-benar berjuang, kerja keras. Jadi teman-teman ya, kajian kali ini apa ya, pokoknya jangan sampai kita menjadi manusia yang sombong, yang merasa lebih dari segalanya ya teman-teman. Jangan pernah menghina orang kecil yang ternyata mungkin one day orang itu bisa menolong kita. Jadi never silent is gold kalau kata papa mah ya, ngajarin saya, suami saya, mama, silent is gold gitu. Dengan diam itu adalah emas. Saya memang benar. Kami diam itu ya karena kami tidak ingin menyakiti siapa-siapa. Lebih baik, lebih fokus gitu loh dengan apa yang mau saya kerjain. Dan alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman yang seneng acara saya ya. Doain saya cepat sehat seperti sedia kala, dia bisa ngonten lagi. Dan teman, makasih yang udah suka lihat shot-shot saya ya. Itu isinya suami saya pada ngebodor ya, anak saya itu pada ngebodor itu ya, sama kalau apa sayang kayak gitu ya. Teman, saya pamit. Surat itu sih yang saya mau lihat untuk remind-nya buat semua. Sifat sombong hati-hati ya, jangan sampai kita menyerupai seperti iblis ya teman-teman, karena insyaallah ya, sedih kalau orang di posisi dihina tuh, sedih luar biasa teman-teman. Kalau posisi menghina mungkin nggak ngerasa ya, kalau posisi dihina tuh sedih. Jadi ya, dan harus minta maaf sama orang yang kita hina seperti itu kan, memang sudah jelas yang kalau yang tahu ya. Saya mau pamit dulu, terima kasih, semoga bermanfaat, edukasi tentang salah satu surat ya yang saya baca hari ini. Jangan lupa untuk selalu like, share, comment, subscribe channel YouTube-nya sih ya. Saya pamit, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.